Jadi kami mengambil judul proposal yaitu pengaruh penerapan strategi learning turnamen terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di MAS Miftahul Ulum Punggur Besar. Selanjutnya adalah latar belakang. Nah, kami mencantumkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 yang menyatakan setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Lalu kami juga memberikan pengertian tentang pendidikan Islam, yaitu sekaligus pendidikan iman dan amal yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok yang terdapat dalam agama Islam itu sendiri menurut derajat dalam Ahmad 2018 halaman 7. Nah, selanjutnya pendidikan Islam pada khususnya bersumberkan dalam menanam dan membentuk sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam menurut Ahmad 2018 halaman 8. Nah, di sini proses pembelajaran pendidikan agama Islam di MAS Miftahul Ulum Punggur Besar belum mencapai keberhasilan secara optimal. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satu antaranya ialah metode dan strategi pembelajaran yang digunakan guru belum bisa membangkitkan semangat dan minat belajar siswa untuk belajar dan memahami serta memperdalam ilmu agama dan nilai pendidikan agama Islam dalam kehidupan nyata. Namun hal tersebut bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kurangnya minat belajar siswa. Lalu di sini kajian teori kami yaitu tentang strategi learning turnamen dan minat belajar. Strategi learning turnamen. Nah, pengertian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang akan atau yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu menurut Herman. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang akan dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien menurut Wina Sanjaya 2012. Lalu strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih yaitu dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Mel Silberman menyatakan bahwa learning turnamen adalah strategi belajar aktif yang merupakan suatu bentuk sederhana dari tim games turnamen, yaitu dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawannya. Learning turnamen juga menggabungkan suatu kelompok belajar dan kompetisi tim dan dapat digunakan untuk mengembangkan pelajaran atas macam-macam fakta, konsep, dan keahlian yang luas. Strategi belajar aktif tipe learning turnamen adalah salah satu teknik instruksional dari belajar efektif yang termasuk dalam pembelajaran kolaboratif. Nah, jadi dengan diadakannya strategi learning turnamen, siswa itu akan merasa bahwa dirinya berkompetensi, namun secara sportif maka mereka akan bersaing secara sehat dan secara tidak langsung mereka akan aktif dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu tentang Imara menjelaskan bahwa minat belajar adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas atau suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Menurut Slameto menjelaskan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak didik yang memiliki minat terhadap suatu objek tertentu, maka ia akan cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut. Lalu, minat belajar dijelaskan balik, yaitu kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan yang diminati seorang
diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, karena perhatian bersifat sementara dan belum tentu diikuti rasa senang. Sedangkan minat sudah pasti diikuti dengan rasa senang. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Nikma. Metode penelitian. 1. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini berupa angka-angka dan analisis statistik. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel yang biasanya diukur dengan instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif jenis eksperimen. Eksperimen merupakan penyajian pelajaran di mana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Penelitian eksperimen dilakukan dengan cara pemberian perlakuan berupa strategi learning turnamen kepada objek atau ubahan berupa variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, yaitu minat belajar siswa. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2022. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Mas Miftahul Ulum Punggur Besar. 3. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat, data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Menurut Arikunto 2010 dalam Fitrah 2017 halaman 152. Pada dasarnya, subjek penelitian merupakan orang atau informan yang dapat memberikan informasi kepada peneliti mengenai hal yang diteliti. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 10A B Mas Miftahul Ulum Punggur Besar. Sedangkan objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Objek penelitian pada hakikatnya adalah bagian inti dari permasalahan, atau bisa juga disebut bagian terkecil dari topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa mengikuti strategi learning turnamen dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan minat belajar. 4. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa Mas Miftahul Ulum Punggur Besar yang berjumlah 106 siswa. Karena besarnya populasi pada penelitian ini, maka sampel penelitian ini adalah siswa kelas 10 Mas Miftahul Ulum Punggur Besar yang berjumlah 35 siswa. Dan pengambilan sampel penelitian ini dengan cluster sampling. Apabila menentukan sampel objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, teknik cluster sampling digunakan melalui dua tahap, yaitu pertama menentukan sampel daerah dan berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah secara sampling juga. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 4, yakni 1. Observasi yaitu mengamati langsung kepada objek penelitian, yaitu kegiatan siswa mengikuti strategi learning turnamen dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua atau B, angket, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis disertai jawabannya yang digunakan untuk memperoleh informasi minat belajar siswa Mas Miftahul Ulum Punggur Besar. Untuk itu diharapkan kepada seluruh responden dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dalam angket, dan semua pertanyaan dalam angket atau kuesioner tersebut disajikan dalam bentuk skala Likert.
3. Dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari pihak sekolah, seperti kepala sekolah, untuk memperoleh data tentang sejarah sekolah dan perkembangannya. Tata usaha yaitu memperoleh data tentang sarana dan prasarana sekolah, keadaan siswa dan guru-guru. Yang D atau yang terakhir, wawancara, yaitu mengemukakan beberapa pertanyaan kepada guru atau sumber data tentang pelaksanaan strategi learning turnamen. Yang terakhir, teknik analisis data. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode statistik karena data yang akan dianalisis bersifat pengaruh atau korelasi yang melibatkan dua variasi. Maka menggunakan rumus atau teknik korelasi produk momen dengan rumus di bawah ini.